Kali ini ya buat di seri kedua ini yang kemarin kan udah tuh ya kita bahasnya tuh banyaknya tuh lebih ke pembacaan soal, lebih ke gimana kita cara nyari jawabannya yang ada di ternyata itu ada di soal sebelumnya gitu ya. Kemarin juga sempet ada yang apa ya namanya nanya soal gimana sih Kak cara lebih cepat cari jawaban kayak ada cara mudahnya nggak gitu ya. Sebenarnya ada nggak ada juga sih gitu. Kayak cara bahasa Inggrisnya mah kita susah banget buat ngeartiin satu persatu jawabannya. Ya, kita harus ngeartiin teksnya juga gitu kan biar ngerti. Tapi ada beberapa cara di bahasa Inggris tuh ya, terutama di soal vocabulary. Sebentar kakak ada nggak ya sih contoh soal sekecilnya? Tapi kalau misalnya kakak mau jelasin, jadi di soal vocabulary itu, kalau kalian tahu arti jawabannya satu atau dua pun itu juga sebenarnya ngaruh ke kayak kalian tuh kira-kira nih jawaban yang paling benar yang mana. Kita langsung skip aja dulu ke soal yang mana ya yang ada bahas apa vocabulary-nya ya. Kita langsung jump ke soal nomor 15 dulu ya. Ini buat ngasih contoh nih. Nah, oke. Salah satu contohnya nih yang kakak mau kasih tahu nih ya, buat yang bahasa Inggris. Buat soal vocabulary itu memang ada cara khususnya atau tekniknya gitu. Dimana kita tuh gak usah tahu, ya kakak bisa bilang gak usah tahu ya. Lebih ke kayak kalian cuma perlu tahu beberapa kata doang yang buat kalian tahu ini tuh artinya apa. Ya, kayak misalnya nih kata aging. Penuaan bisa gitu kan, penuaan ya. Ada berhubungan sama umur ya. Ada lagi selain penuaan. Terus ada umur ya. Pokoknya tuh ada ngomongin soal umur, ada penuaan gitu kan. Soalnya age dari kata age ya awal mulanya. Nah, sebelum kita tahu ini, kita bisa lihat ke si jawabannya ini ada ancient, ada deteriorate, ada develop, ada mature, sama ripen ya atau ripen. Ini tuh kalau misalnya kita gak tahu ya si jauh apa si arti-artinya ini apa gitu kayak kak ini baru banget melihat ini kok ada kata ancient, deteriorate, develop, mature, ripen semuanya tuh artinya pada nggak tahu. Nah, caranya ini kan kalau kita udah kata aging itu ngomongin soal umur ya. Berarti yang ngomongin soal umur lama atau waktunya itu kira-kira yang mana? Pas kita lihat satu-satu, ancient artinya tuh tua slash kayak apa ya? Sangat amat kuno ya. Tua atau kuno. Kalau misalnya deteriorate ini tuh lumayan agak tricky ya baca deteriorate tapi dibacanya deteriorate ya. Itu tuh artinya tuh kayak perusakan ya, perusakan secara bertahap atau berangsur. Jadi artinya ini tuh kerusakannya tuh melalui waktu juga masih nyambung. Develop berkembang itu ada unsur waktunya juga karena berkembang kan. Oke, yang dicoret ya. Kita lihat satu-satu ya. Kita apa namanya tuh di translate satu-satu nih biar kalian tahu juga nih. Kalau mature itu dewasa bisa, kayak matang juga bisa. Termasuk juga ripen. Ripen tuh matang secara kalau bisa dipakai untuk buah ya, ripe. Biasanya kan kalau misalnya nanya ini buahnya udah matang belum gitu kan kayak has the fruit ripe enough gitu kan kayak udah matang atau belum gitu ya cara pemakaiannya. Tapi ini mau buat pemakaiannya buah. Terus ini kata Anika itu yang B bukan Kak? Deteriorate, berangsur, berusak ya. Kita lihat tuh soalnya di teksnya gitu ya. Tapi kalau bisa kalian lihat sekilas ya, berarti kan semua jawaban di sini tuh ngomongin tentang waktu juga ya. Ancient kuno, waktu, ini ada waktu juga mungkin kecuali dua yang bawah ini. Mature sama ripen memang artinya tuh sudah dewasa, matang ya atau ya jenisnya gitu. Tapi bisa dilihat sini tuh D sama Emma cuman artinya tuh statusnya dalam waktu itu.
Jadi statusnya tuh udah matang, udah dewasa. Itu tuh gak nyambung sama ke yang waktu. Jadi kalian tinggal milih A, B atau C. Karena aging di sini tuh bukan posisinya tuh sudah dewasa atau sudah matang, tapi masih lagi proses gitu. Karena masih ada proses, kita melihat sini A juga ternyata masih masuk ke status. Jadi yang asalnya bisa jadinya salah. Jadi kalau bisa dilihat-lihat, jawabannya tuh benar tadi. Ada yang bilang B ya. Terus juga bisa juga yang C. Tapi cara tahunya aging di sini tuh B atau C, kita lihat konteks dari si soalnya di sini ya. Nah, in rural areas, aging or absent water infrastructure create additional challenges. Ada di paragraf 2 ya. Di sini si agingnya ini tuh maksudnya tuh buat apa? Nah, di daerah yang rural tuh pemukimannya tuh yang bukan kota ya, kota kan urban ya, di sini mah rural tuh berarti pesisir gitu ya, atau pedesaan. In rural areas, aging or absent water infrastructure. Nah, kalau dari kata absent sendiri, ini apa maknanya absent? Ketidaksediaan atau tidak tersediaan ya, jadi sesuatu yang tidak ada gitu ya. Jadi in rural areas, aging kita belum tahu artinya apa ya, dan ketidaktersediaan air, infrastruktur air menciptakan tantangan baru. Nah, jadi ini tuh berarti konotasinya lumayan negatif ya, di mana ketidaktersediaan air dan aging ya kita belum tahu artinya apa di sini maknanya itu menyebabkan tantangan baru buat si kalau bisa teks ini mah ngomongin tentang Native American Communities ini. Jadi, sesuatu yang menciptakan tantangan tuh jawabannya cuman yang B. Karena kalau misalnya infrastruktur airnya itu rusak atau sudah apa ya namanya? Sudah rusak, sudah terbengkalai gitu kan. Itu juga merupakan sebuah tantangan baru. Kalau misalnya yang develop itu mah bukan tantangan, tapi lebih ke kemudahan. Jadi kita selain perlu tahu apa namanya tuh arti dari tiap katanya, kita juga perlu tahu konteks kalimat yang ditanyanya. Karena vocabulary itu nggak cuma nanyain kata doang, tapi cari makna yang ada di apa kalimatnya. Agak mirip sama bahasa Indonesia sih. Kita mau gimana pun juga harus si artinya tuh sesuai dengan konteks kalimat. Jadi konteks kalimat itu lebih penting daripada arti langsung kata. Soalnya kan dari kata aging sendiri kayak tadi bisa artinya itu banyak-banyak. Tadi ada yang udah sempet kasih tahu ya bener ya. Ada yang ngomongin tentang penuaan, ada yang ngomongin tentang umur ya. Itu kalau misalnya konteks kalimatnya tuh beda-beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya di sini kata agingnya di sini lebih ke kayak sesuatu tuh mulai rusak, terbengkalai atau ditinggalkan yang berangsur secara waktu demi waktu gitu. Sekarang kita lanjut. Pertama kita mulai masuk ke soal yang sama tadi reference ya, reference itu langsung kita ngambil aja jawabannya di teks dan juga teks comprehension TC di mana kita harus mengerti apa maksud dari teks itu. Yang ditanyakan di sini, the relationship between the parrot longevity and their complex brain is difficult to determine. Because katanya nih, hubungan dari keberlangsungan hidup sebuah kakatua ya, parrot ya, dan em, kerumitan otaknya and their complex brain is difficult to determine. Sangat sulit untuk dijelaskan atau misalnya lebih ke dijelaskan lagi. Kenapa? Di sini ada there is a shortage of scientists, there is an insufficient time for detailed research, scientists need to collect data from specific parrot species, a high number of living subject is required for the research, sama yang research requires the right amount data collection. Nah, kalau misalnya ketemu yang kayak gini, kita bisa langsung aja cari si kata kuncinya di mana yang kata kuncinya itu parrot longevity sama
their complex brain. Semuanya ini kalau bisa kalian lihat itu ada di paragraf satu semua. Ngomongin tentang longevity itu artinya tuh hidup panjang ya. Lebih kepanjangan hidup tuh ngomonginnya tuh lebih ke kayak waktu hidup orang gitu atau misalnya waktu hidup sebuah makhluk di sini ya. Di sini yang ada ngomongin tentang longevity ini kan long life jelas ya kan complex cognition. Cognition. Cognition itu adalah cara berpikir, cara berpikir, cara berpikir. Di mana cara berpikir itu ada hubungannya tadi itu sama otak. Jadi jawaban nomor satu ini pasti ada di paragraf satu. Tapi yang mana kalau misalnya dilihat di sini, itu tuh jawabannya itu adalah yang ada di tanda kutip ini yang dikutip sama si Smil ya. Di mana comparative life history studies require large sample size. Kalau misalnya bahasa skripsinya mah ya, large sample size itu membutuhkan sampel yang banyak. The large sample size di sini tuh artinya bukan si datanya itu sesuai, tapi si datanya tuh harus dari kata large itu artinya besar, banyak. Jadi yang diperlukan tuh ya si sampelnya atau subjeknya, kalau misalnya diartikan sini subjeknya atau misalnya yang diikuti sebagai tesnya itu harus banyak banget. Di mana yang ngomongin itu tuh cuma yang ini, a high number of living subject. Aduh, living. Sudah banget. Living subject ya. Is required for the research. Kalau yang the research requires the right amount data collection. Memerlukan apa? Jumlah yang tepat. Ini tuh gak secara spesifik dijelasin di sini. Berapa tepatnya itu. Yang dikasih tahu tuh cuman memerlukan ya, require a large sample size. Memerlukan sampel yang besar atau yang banyak kalau di sini artinya gitu ya. Nah, itu buat nomor satu jawabannya itu yang D ya, bukan yang E tapi yang D gitu. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ini invert information karena itu tuh nanyain dari paragraf pertama nih, from the first paragraph. Tadi kita baru ngomongin kalau first paragraph itu ngomongin tentang si hubungan apa tentang longevity sama complex brain function in a parrot di mana memerlukan banyaknya sampel ya. Tapi kita bisa lihat ini from the first paragraph it can be predicted that ini bisa diprediksi apa. Jadi sesuatu yang tertulis di paragraf satu ini tuh mempunyai makna tersendirinya. Kita harus apa cross check satu-satu persatu sih ya, jelas itu mah. Yang A, we will never know. Harus ini mungkin know ya. We'll never know how parrots complex cognition affect how long they live. How long they live. Ini tuh salah ya. Kenapa? Karena kakak kasih color code ya ini. Karena di sini tuh kita memerlukan ya tadi ya requires a large sample study. Jadi kalau misalnya kita punya ini, yang A itu kejawab ya. Yang ini kejawab. Sekarang yang B, kita tuh a comparative life history studies will be used to study animals other than parrot. Katanya bakal dipakai selain kakak tua. Kalau misalnya di sini nggak ada yang ngomongin tentang selain kakak tua. Ini tuh ngomongin tentang parrot semua. Parrot. Dan ya
Bisa lihat dari paragraf 1 sampai terakhir juga ngomongin tentang parrot. Terus yang C, the existence of long-lived parrots with a complex condition will remain mystery. Sama kayak yang A, di mana pasti kejawab kok asal punya sampelnya. Terus sekarang kata Anika itu yang D ya. Collecting high quality data will always be a challenge in comparative life history studies. Nah, collecting high quality data itu ada di benar tanda kutip ke apa kalimat kutipan keduanya kata si Simon Smell ini ya Smell. The problem has been sourcing good quality data gitu dimana eh untuk mengerti ya, understanding what has driven parrot longevity is only possible by comparing living parrots. Jadi si quality datanya ini adalah yang ngomongin tentang si burung kakatua yang masih hidup. Jadi bisa yang D kita lihat dulu terakhir yang E apakah E itu masih sama atau enggak ya? Gaining large sample size for comparative life, history research will become easier in the future. Bener sih ada kita ngomongin tentang large sample size-nya, tapi itu bukan bermaksud semua halnya itu bakal jadi lebih mudah. Itu yang salah ya. Udah bener mungkin gara-gara ngomongin yang tadi ya, ngomongin yang soal sebelumnya di mana ngomongin tentang large sample size juga ya. Tapi di sini yang bikin salah tuh karena yang pernyataan terakhirnya, keduanya maksudnya. History research will become easier in the future, di mana katanya bakal kalau misalnya punya sampel yang gede, penelitian tentang sejarah itu bakal lebih gampang di masa depan. Itu yang bikin salah statement keduanya. Jadi yang benar nomor dua tuh jelas yang D. Tiga. Nah, ini nge-compare paragraf nih. Sekarang nih, coba nih. Yang berhubungan dari paragraf satu ke paragraf 2 nih. Kalian sekarang coba nih. Baca sekilas dan kira-kira hubungan dari paragraf satu dan paragraf 2 tuh ngediskusin tentang apa. Jadi kita nggak usah baca dulu semua teksnya ya. Kita harus baca sesuai apa yang kita butuhin di soalnya. Kalau di soalnya di sini kita cuma perlu baca paragraf satu dan 2 aja. Jadi coba sekarang baca dulu paragraf satu dan 2 itu kira-kira yang berhubungan itu apa? Paragraf itu ngomongin tentang langkah utama, langkah pertama, atau ngomongin tentang jumlah sampelnya, atau ngomongin tentang analisis datanya yang C, atau ngomongin tentang proses pengumpulan datanya, atau yang E, aksinya atau tingkah apa tindakannya. To generate an adequate sample size, scientists compiled data from over 130,000 individual parrot species. The analysis revealed a diversity in life expectancy, ranging from an average of 2 years for the fig parrot up to an average of 30 years for the scarlet macaw. Hmm, jadi di sini tuh yang diomongin ternyata memang yang E. Why? Karena di sini tuh si ide utamanya benar ya, Anika ya. Itu tuh buat kita tuh ngekompilasi datanya, ngecompile-nya. Yang paling penting itu di sini bukan paling penting sih, lebih ke kayak ide utamanya yang dimana dijelasin di paragraf satunya kita tuh memerlukan banyaknya sampel gitu. Tapi kalau misalnya kenapakah yang lainnya bisa salah? Oke, yang A kenapa bisa salah? Karena yang diomongin di sini tuh bukan si langkah utamanya. Soalnya di sini udah dikasih tahu di paragraf pertama langkahnya harus ngapain, harus memerlukan banyaknya apa contoh sampel. Terus kenapa bukan yang nomornya aja ya? Kalau misal nomornya aja mah udah coba ngomongin nomornya aja, nggak ada yang lain. Itu kurang tepat ya.
Kalau misalnya yang C, data analysis related to the obstacle. Obstacle itu data analisisnya memang ada di sini ya, masih di analysis the field ya. Tapi bukan maksudnya tuh ke yang diomongin ke yang si paragraf satunya. Terus kalau misalnya yang D, the process of collecting data, prosesnya tuh di sini tuh nggak diliatin. Walaupun memang sedang compile data. Walaupun misalnya masih ngomongin tentang ini ya. Tapi prosesnya tuh garis kita tahu di sini. Jadi bukan yang D. Paling benar memang jawabannya yang E ya. Jadi itu ya jawabannya buat yang tiga. Compare-nya tuh mana yang hubungannya dari paragraf 1 sama paragraf 2 itu adalah si aksi yang ditunjukkan sama paragraf satunya. Yaitu ngekompilasi data sebanyak 130.000 itu sebagai sampel yang banyaknya ini. Gitu. Kita lihat empat itu nanya mana yang salah. Which of the following statement is incorrect? Jadi kita harus baca satu-satu persatu jawabannya. Mana yang salah? Yang A. Parrots are compared in order to determine why they live so long. Cuman ngomongin kenapa mereka hidupnya lebih panjang doang, itu tuh salah ya. Karena di sini tuh ditanyainnya kenapa umur panjang dan juga otaknya yang kompleks. Satu itu kenapa bisa salah. Terus yang B, parrots have wide range of life expectancy. Maksudnya tuh salah. Ini tuh benar ya. Terus yang B, parrots have wide range of life expectancy. Maksudnya tuh burung kakak tuh punya rentang hidup yang lumayan panjang. Bisa dilihat di sini ya. Di mana apa burung kakatua fig parrot ya. Hmm, hmm, ya kita pakai bahasa Inggris aja ya. Fig parrot cuma 2 tahun, sementara scarlet macaw mungkin dari kata scarlet itu ada warna merah-merahnya ya. Scarlet macaw itu hidupnya sampai 30 tahun. Ya, itu benar ya di sini. Yang C, research came up with their theories about parrots' brain and their longevity. Di sini jawaban yang ada di paragraf terakhir. Ya, soalnya kan namanya juga kesimpulan ya. Ada teori-teorinya di sini. Terus yang D, large brain parrot may apa have a longer life. Tuh bisa ada di sini nih. The finding suggests that the parrots with relatively large brain had the cognitive ability that allowed them to solve problem bla 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 bla, dan enable them to live a longer life. Ini yang D. Berarti kan jawabannya yang E dong. Ya mau nggak mau sih. Emang benar berarti jawabannya yang E. Di mana hundreds of thousand parrots with different brain size are collected by scientists. Memang hundred and thousand, tapi bukan dikoleksi, nggak ditangkap, cuman diambil datanya aja, nggak ditangkap semuanya, ya. Yang paling penting itu bukan collected, tapi di analyze. Ingat, bukan di collected. Walaupun memang kita pakai logika ya di mana jawabannya ya benar ya yang E ya. Walaupun jawab apa eh, kita pakai logika cara menangkap apa cara kita tahu burung kakak tuh gimana ya memang ditangkap kan. Tapi intinya mah bukan dikoleksi, bukan dikolekted ya, cuma dianalisi. Jadi memang jawabannya tuh yang salah, ya maksudnya salah di sini tuh yang benar ya. Itu tuh yang di mana nggak disebutin teks, yang di teks mah sebutin dianalisi, bukan ditangkap, bukan dikoleksi, gitu ya. Sekarang kita lanjut 5 masih refer ya based on the last paragraph. Nah, kita cuma fokus ke paragraf terakhirnya doang nih. Based on the last paragraph, it can be inferred that
Parrots with larger brain outperform those with smaller brain. Secara nggak langsung outperform di sini tuh kan lebih unggul gitu ya, lebih unggulnya dalam tahap apa? Bukan yang dijelasin, yang dijelasin di sini ya mah lebih hidupnya lebih lama, live longer ya. Kalau misalnya yang B, parrots have intelligence that can make them live longer than any bird. Di sini kita nggak ngomongin tentang burung lain, spesifiknya parrot. Di sini cuma ngomongin tentang parrot, ya. Tidak ngomongin other birds, ya. Yang C, parrot cognitive capabilities may kill them in the wild. Justru, nah, ini ya, will allow them to solve problem in the wild that could otherwise kill them. C, jelas salah ya, soalnya di sini tuh ngejelasin di mana kalau misalnya mereka tuh punya kapabilitas kognitif, justru mereka jadi gak sulit banget mati karena ya they are smart, right? Sini tulisannya ya. Allow them to solve problems in the world that could otherwise kill them. Jadi mereka tuh bisa memecahkan masalah di alam liar yang dimana itu bisa membunuh mereka. Yang D, big brain parrots have cognitive capabilities that help them survive in the wild. Ini mah memang yang udah tertulis ya di mana big brain di sini ya, large brain ya, parrots with large brain itu tuh bisa survive. Udah tertulis ya. Kalau misal udah tertulis kayak gini mah bukan yang D ya. Kita lihat tuh yang E. Further research on parrots large brain and their long life is needed to support current finding. Yes. Tapi kakak mau nanya, karena ini memang yang E, kenapa jawabannya bisa yang E? Nih, kenapa apa namanya tuh penelitian lebih lanjut itu diperlukan? Karena yang di bawah sini tuh bukan bukti, bukan penemuan bukti yang secara pasti. Karena di sini tuh adalah sebuah hipotesis. Sama kayak kalian, feelingnya nih kira-kira kata si penelitian tuh kalau misalnya si burung kakatua yang punya otaknya lebih besar itu hidupnya lebih lama karena mereka pikir otak lebih besar apa si daya kognitifnya lebih bagus dan bisa lebih survive gitu di alam liar. Ini nih masih hipotesis, masih hasil dari hipotesisnya ini ya, masih ngomongin tentang the finding suggest ya, bukan the finding founds. Kalau finding suggest itu mengsugesti itu masih kesannya tuh masih agak sedikit subjektif walaupun kita bisa dari sini ini tuh apa penelitian ya studies ya tapi kesannya masih subjektif di mana memerlukan lebih banyak research yang lebih eh, apa ya lebih membahas lebih dalam gitu jadi benar jawabannya yang ya itu penjelasan secara singkatnya ya kalau misalnya kalian feelingnya udah dapet yang why not ya kalau benar ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau misalnya nggak ada yang flat, bukan flat ya, lebih ke kayak neutral. Kalau misalnya teksnya ngomongin tentang sebuah informasi, pasti jawabannya yang mana? Ngomongin tentang sesuatu, kenapa sesuatu? Pasti ini. Jawabannya yang mana nih kira-kira? Informatif, A. bener banget ya. Otomatis banget ini mah yang A. Ini gampang banget yang A. Kenapa? Karena teksnya di sini ngomongin tentang serangga. Serangganya tuh dijadiin sebagai hewan peliharaan. Dan di sini tuh ngomongin tentang hewan peliharaan serangga emosi hewan peliharaan. Serangga peliharaan ini pets ya. Serangga peliharaan ini gimana surveinya gimana terus when choosing a pets insect itu kan ngomongin sesuatu info yang informatif gitu kan. Jadi otomatis jawabannya itu yang A. Bukan yang subjektif ya, bukan yang subjektif, enthusiastic, informal, admiring. Kalau teksnya pasti ngomongin kayak gini, pasti yang A.
informatif. Ya. Kalau yang subjektif gimana Kak? Kalau misalnya yang subjektif tuh berarti tidak bisa dibuktikan secara satu fakta ya. Semua informasinya itu pendapat semua ya. Walaupun di sini agak sedikit ada pendapatnya ya, kayak memelihara serangga tuh terdengar aneh dan sedikit nerdy itu kalau di kita apa ya? Kutu buku, tapi kutu buku tuh kesannya jadul banget ya. Kita nerdy di kita tuh apa nih kira-kira guys? Yang hafal lingo slang baru anak-anak sekarang kalau misalnya nerdy itu menurut kalian apa nih? Kakak sembari bahas yang lainnya. Terus yang antusiastik sendiri antusias gitu ya ngomongin tentang serangga ini enggak juga ya bisa dibilang gitu ya informal di sini bahasanya formal banget nggak ada bahasa-bahasa gaulnya admiring tuh kayak terpana gitu kan admire gitu enggak juga jadi otomatis jawabannya enggak culun nerdy culun introvert bisa sih ya tapi ya gimana ya nerdy di sini tuh sepemahaman kakak mah ya dulu mah artinya tuh orang-orangnya tuh yang mereka tuh kalau bisa dibilang mah textbook to the textbook gitu. Jadi sesuai apa yang tertulis, sesuai apa yang ada di buku gitu ya. Dimana kelihatan culun tuh karena kebanyakan dari mereka tuh memang baca buku. Makanya dulu tuh ada perumpamaannya tuh apa kutu buku. Tapi kalau misalnya sekarang dibilang culun, I kinda see that. Tapi kayaknya konotasinya agak negatif ya. Soalnya nerdy-nerdy gitu tuh kayak, oh kamu orangnya agak nerdy gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas sesuatu tuh, wah bisa panjang. Kayak kalian ngomongin tentang, misalnya ini aja ya, ngomongin tentang serangga, mungkin ada salah satu dari teman kalian kayak, tahu nggak sih, apa, ternak kecoa tuh cuan banget. Wah, dijelasin banyak macam-macam. Itu termasuk nerdy sih. Jadi nggak terbatas ke hal-hal yang berbau komik, nggak terbatas ke hal-hal yang berbau film, musik, bahkan mungkin tentang sesuatu yang jarang orang omongin gitu, kayak semacam crocheting ya, crochet merajut, ada yang ngejahit, itu bisa banget ada orang yang ambis banget, bisa juga ya, ambis banget ngejahit, terus kalau misalnya ada orang yang nanya, ngejahit itu gimana sih? Wah, dia dari A sampai Z bisa ngejelasin. Itu yang dimaksud nerdy ya. Jadi kayaknya culun itu termasuk pergeseran makna ke yang lebih jelek buat nerdy ya. Jadi jangan pakai culun ya, lebih ke kayak ih kamu orangnya ambis banget, nerdy banget. Bisa gitu ya. Sip, kita lanjut dulu karena kita udah liway banget ya ngomongin tentang nerdy ya. Nomor 7 tuh kita bahas lagi tadi ke paragraf satu nih implikasinya tuh tentang apa? Implikasi lagi. Kita harus baca jawabannya. Dari awal nih, yang A. Mantis rearing has become a worldwide hobby. Katanya nih, si pemeliharaan mantis ini tuh udah menjadi kebiasaan secara mendunia, worldwide. Di sini ada nggak? But thousands of people all over the world already swap their hamster for praying mantises or stick insect. Uh, bisa ya, tapi sayangnya ini tertulis dan di mana ini tuh bukan menjadi hobi secara mendunia, tapi ngomongin ribuan orang di seluruh dunia. Ribuan orang di seluruh dunia tuh kecil loh. Kalau bisa kalian agak sedikit ada sedikit ini ya logika, kalau kira-kira manusia itu ada sekitar 8 billion people gitu kan. Ribuan orang tuh kayak negara kecil pun nggak cukup. Jadi bukan worldwide hobby ya, nggak termasuk worldwide hobby. Mantis caught by professional
are sold in market. Jadi caught by professional. Kita lihat di sini ngomongin tentang or collected by reared by amateur or professional. Nah, ada amatir dan juga profesional. Jadi nggak termasuk profesional doang. Yang C, some type of mantises appear to be friendly to human. Beberapa tipe mantis itu friendly atau apa ya, aman, friendly. Some are elegant, funny looking like a Pokemon. Many can be safely manipulated and cuddled. Oh, bisa ya. Ini tidak tertulis secara langsung nih. Many can be safely manipulated and cuddled as they look at you with big cute kitty eyes. I cannot say it's like a kitty eyes ya. Maksudnya tuh manipulated di sini tuh bukan dimanipulasi ya. Ini maknanya bukan ke manipulasi ya, tapi maknanya tuh lebih ke dirawat, diurus, dipegang, dielus. Manipulated di sini tuh artinya ini ya, bukan dimanipulasi ya. Jadi ada kemungkinan jawabannya yang C. Ada kemungkinan ya. Kita tandain dulu. Mm-mm. Kita lihat dulu yang D. Mantises are more popular than hamster for they are simpler to keep. Lebih gampang diurus. Hmm, lebih gampang diurus, lebih gampang diurus. Easier to keep, nggak ada jawabannya di sini. Easier to keep-nya nggak ada. Yang bikin salah tuh ini. Simpler to keep atau easier to keep di sini nggak ada ya. Yang E, caring for mantises is believed to keep person happy and enjoy life more. Nggak juga di sini. Ya, nggak ada di paragraf satu. Jadi jawabannya tuh memang yang C. Nah, sometimes romantics appear to be friendly. Gitu ya, itu nomor 7 jawabannya yang C. Kita lanjut. About keeping mantises as pet, the author hold belief that, nah ini kayak menurut si autornya ini, penulisnya ini, kalau misalnya memelihara mantis ini tuh, apa, serangga mantis ini ya, itu tuh kenapa nih, mereka tuh mikirnya apa nih ya. Kita lihat dulu yang A. It arises as a result of insect market existence, di mana menjaga apa, memelihara mantis itu gara-gara mempunyai si marketnya, punya pasarnya. Increase popularity and very largely unknown market. Oh, bukan. Ini tuh maksudnya largely unknown tuh artinya si apa, pasarnya tuh nggak orang banyak tahu. Jadi kayaknya bukan yang itu ya. Sebentar, mungkin kayak yang tadi nomor 7 tuh isi to cap tuh mungkin ada di paragraf 2 ya, di sini ya, paragraf 2 ini. Cuman jelas itu salah ya, soalnya kan ditanya tadi itu buat paragraf 1 ya. Oke. Mungkin tadi ada yang agak bingung kenapa ada di sini ya. Terus jawabannya itu ada yang langsung dapet D. The hobby is not commonly practice. Si hobinya ini tuh jarang banget orang yang tahu. Hmm, bisa ya, soalnya di sini tuh banyaknya orang nggak tahu. Bisa ada kemungkinan ya yang D ya, di sini yang D ya. Not everyone supports the hobby, bukan ini. It is more valuable than keeping hamster. Nggak dijelasin seberapa berharganya. The hobby has drawn everyone attention. Not everyone, cuman ribuan orang doang. Jadi memang langsung, oh bagus ya, jawabannya langsung ketemu yang D. Ya, jawabannya tuh di mana si hobinya itu gak banyak orang tekuni ya. Praktis ini bukan dipraktekkan tapi bisa ditekuni di sini ya. Di sini mah maknanya ditekuni. Jadi hobinya ini tuh tidak secara umum ditekuni atau dijalani. Bukan dipraktekkan ya. Ditekuni atau dijalani di sini ya artinya. Kita lanjut nomor 9. Another way to restate ideas in second paragraph. Jadi ini mah agak sulit dijelasin ya. Maksudnya tuh lebih ke kayak gimana kita menulis kembali paragraf kedua ini menjadi jawaban yang ada di A, B, C, D, E.
Ini agak sedikit wasting time ya menurut kakak. Lebih ke kayak kita tuh harus baca satu persatu, harus nge-compare satu persatu biar lebih cepatnya ya. Nomor 9 itu jawabannya tuh ada yang di jawaban B. Kenapa ya? Expert gave the first overview of how the Matisse pet market involve enthusiast preference ya, di mana di situ memang ngomonginnya itu adalah seorang expert, seorang yang ahli. Dari mana? Nih, di sini nih. Roberto Battison of Museo di Arkeologia Scienze Naturali J. Zanatana. Nah, yang agak panjang ya. Pokoknya intinya lagi itu tuh adalah orang-orang dari entomologi ya. Ngomongin tentang di mana ya first overview ya di pasar praying mantis, di mana entusiasmenya tuh tergantung sama orang perorangannya. Jawabannya tuh yang B. Sama termasuk yang selanjutnya di nomor 10, summary atau conclusion. Kita harus baca semuanya dan langsung jawabannya itu kira-kira mana yang lebih tepat ya. Itu tuh harus mencakup dari paragraf satu sampai paragraf terakhir. Kalau misalnya dilihat sekilasnya, kita jawabannya kayak, ah kak, yang kayak gini mah lama. Kita jawabnya yang paling gede apa panjang aja sih jawabannya. Oke, kita lihat dulu yang paling panjang itu kayak yang A ya. Praying mantis is the number one preferred animal over hamster. Keeping mantis as pet have become increasingly popular. Filling an unknown market, an outline of the market for mantis has been created by certain expert. Ini salahnya banyak. Satu, ini tuh si marketnya tuh dibuat sama expertnya. Salah. Marketnya tuh dibuat oleh si penggiat hobinya. Kedua, yang bikin salah itu adalah yang jadi karena yang paling akhir salah ini semuanya salah. Yang B, matrices are gaining increased popularity, benar, and fueling a larger unknown market, tadi ya benar. Some experts have produced an overview of the mantis market ya. Produsnya di sini bukan si marketnya, tapi si overview-nya ya. Di sini jawabannya salah satunya yang paling tepat yang B. Gitu ya, nomor 10. Yang B. Kita lanjut ke nomor 11. Apa ide utama dari teks tersebut? Panjang banget dari awal sampai akhir dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tuh ngomongin tentang apa sih ya? Kita harus lihat dulu ya secara garis besarnya, kita harus highlight gimana ini tuh ngomongin tentang Native American. Gimana Native Amerikanya itu nggak punya akses ke indoor plumbing. Plumbing itu artinya si air ya, si pembuangan pemasukan air plumbing itu yang dikenal sebagai poverty. Nah, kita bisa dilihat di sini apakah cukup sampai segitu? No. Dimana kita harus lihat lagi di paragraf kedua ini ngomongin tentang apa? Masih tentang Native American. What's the problem for the Native American communities in Nevada? Water problem, masalah air? Bisa. Kita lihat B. Increasing number of violation. Violation itu artinya apa? Kesalahan ya gitu ya. Violation? No ya, di sini nggak ngomongin tentang violation. Bukan yang B. How to improve water security? Water security, no. Reason why Native American in Nevada vulnerable. Alasan kenapa gitu ya. Di sini kenapa bukan ya. The effect of limited quantity of indoor plumbing, no. Jadi yang di alasan di sini itu adalah semuanya nih ya dari paragraf 1 sampai akhir itu adalah masalah
air ke komunitas Amerika asli ya, Native American. Amerika asli itu Native American itu yang Indian ya. Ini bukan Indian as in Indian yang kita tahu orang-orang India, tapi suku Indian yang ada di Amerika ya, di Nevada. Ini paling penting ya. Itu jawabannya. 12 text comprehension target pembacanya kira-kira apa nih? Nulis ini tuh buat siapa target pembacanya? Research Research Institute mereka yang nulis ya. Research Institute mereka yang nulis. Decision makers artinya itu adalah pembuat keputusan. Kalau misalnya kita nih kakak agak sedikit main makna kata, pembuat keputusan tuh kira-kira jabatannya apa? Atau misalnya posisinya dia itu di mana? Decision makers. Seseorang yang membuat keputusan, kira-kira dia tuh bekerjanya sebagai apa? Pemerintah. Oke. Terus yang ke C, Native American dan di US. Jadi ini tuh bisa ngeberitain tentang ya, you know, apa namanya berita tentang bangsanya ya, apa misalnya bukan bangsanya, tentang sukunya ya, bisa. Native American in the Nevada secara langsung spesifik bisa, tapi US mungkin karena ini US jadi agak sedikit rancu ya. Berarti yang C itu salah ya. Yang E, Native American Community Member. Member komunitas orang Amerika asli. Itu juga sama yang dijelasin di sini, kurang spesifik. Jadi di mana ini tuh sebenarnya ya, guys, buat target pembaca si teks ini kita juga harus baca dulu sedikit. Kira-kira nih, ini beritanya tuh memang buat dikasih tahu ke kita lagi, ke rakyat-rakyatnya lagi, atau semacam highlight buat ke para penguasa keputusan, pembuat keputusan, gitu. Jadi di sini ya, mohon maaf, lebih tepatnya yang B. Berita ini tuh lebih cocoknya tuh buat decision makers in Nevada. Jadi pembuat keputusan as in pemerintah, gitu ya. Sip, itu nomor 12. 13, according to paragraph 1, what condition can be called poverty plumbing? Nah, ini kita lihat lagi ke paragraph 1 fokusnya ya. Tentang poverty plumbingnya sendiri ini ya. Maksudnya tuh apa di sini tuh plumbing poverty tuh? When the household do not have a plumbing inside the house, ketika nggak punya, bisa ya. Soalnya kenapa? Langsung di sini. No access to indoor plumbing. Indoor plumbing. Jadi maksudnya tuh siang di dalam rumah langsung dapat. Yang lainnya benar atau enggak? There is reliable access. Salah. There are many violation drinking water. Salah. Di sini bukan violationnya. There are increasing number of household. Ini mah yang di paragraf kedua ya. Yang when the Native American have to go outside their house. Bukan. Tapi kondisi yang dibilang farming poverty itu ada di kalimatnya yang A. 13 yang A. 14. According to paragraph, which of the following statement is correct? Population growth in Nevada make water consumption increases.
Jadi karena ini ya mungkin ada population growth, ada ya. Native American communities have overcome their water security. Belum ya di sini soalnya kenapa dibahas juga Americans, jelas ini yang bikin salah. Climate change is the main factor. Climate change, apakah sebagai main factor? No, karena di sini ada factors, beberapa faktor. Salah. Jadi jawabannya memang E. Kenapa yang E? Atau yang A? Soalnya A juga belum di X ini. Kalau misalnya yang E, extra challenge of water problems in rural areas are caused by their limited water infrastructure. Jadi keterbatasan air itu disebabkan oleh limitasinya infrastruktur air atau fasilitasnya. Itu dijelasin di paragraf kedua. Jadi nomor 14 yang E. 16. According to paragraph 3, paragraf 3, the following statements are correct. Kita lihat ke paragraf 3. Except, terkecuali. Kita baca satu-satu. More than thousand of people affected because of the lack of access to the plumbing system in 2019. Memang lebih banyak, tapi ada di paragraf kedua. Memang berarti mungkin ini jawabannya ya. Native American household in Nevada lacking access to plumbing have increased over the last decades. Previous studies have been found melalui toilet complete interior household and results dan Nevada. This is kind of weird. Kita cek tuh yang C ya. A flush toilet is one of the parameters to measure the access to complete plumbing facilities in household. One of the parameters. Ini di US average ya, bukan ke si Amerikanya. Ini yang bikin salah. Uh, dikira ini soalnya nggak ada yang benar, ternyata ada. Soalnya di sini tuh yang lacking average household plumbingnya itu si Native American-nya, bukan si US-nya. Kebalik intinya mah, gitu ya. Kita tanya yang nomor 17. Which of the of this statement is correct according to paragraph 4? Tuh agak 4 kita gitu. Paragraph 4 mana yang benar di sini? Banyak statement correct according to paragraph memang harus baca satu persatu lagi jadinya. Yang A, indoor plumbing helps to provide basic health measure in household. Study show significant increase in the water facilities. The most common health include the presence of hotel. Yes. Langsung kejawab sih di sini. Di mana kalau misalnya si indoor plumbing itu membantu ya untuk mengukur ya measure ya di sini tindakan kesehatan apa kayak permasalahan kesehatan gitu secara tersirat nulisin kalau misalnya ada plumbing indoor ini tuh mendukung upaya kesehatannya seperti di sini tuh lebih ke kayak cuci tangan ini. Nah di sini ya, ya langsung jawabannya langsung ketemu yang A ya. Memang baca dulu A dari A B C D. Kalau misalnya langsung ketemu yang A, langsung aja nggak no babi bu, langsung aja skip ke soal selanjutnya. 19. According to paragraph 5 ya, if someone dump inorganic chemicals into water facilities serving Native American communities, then it means satu, dua, tiga, empat, lima di sini tuh
Artinya apa? Itu tuh jelas ngomongin tentang ke si apa tindakannya, the violation. Jelas di sini ya, wah bakal adanya kalau misalnya dibuang itu bakal ada violation di sini. Nah, ini paragraf 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 benar benar paragraf 5. Harusnya ini berarti di sini ada yang kurang kepotong di sini. Dan terakhir, what will happen if there is no access to indoor plumbing in the household? Jadi apa nih, apa yang bakal terjadi kalau misalnya nggak ada akses air ke rumah, di dalam rumah, indoor plumbing, akses airnya. Apa yang bakal terjadi? Kalau misalnya nih, terakhir nih kalian nih. Kalau bisa menurut teks ini, ya buat terakhir ini, jawabannya nggak lain nggak bukan itu cuman yang B, di mana level sanitasinya ini atau kebersihannya ini akan menurun lebih jelasnya kalau misalnya kita nggak punya akses eh, air ke dalam rumah. Jadi begitu buat bahasa Inggris di pertemuan kedua kita ini. Kita cukupkan dulu ya. Mungkin kita sudah cukup dulu. Terima kasih teman-teman.